kita akan melaporkannya. Mungkin kita memang sudah berhasil memancing segenap kekuatan Mpu Songgondaru. Agaknya Mpu Songgondaru sama sekali tidak menyadari apa yang akan terjadi, sehingga ia tidak sempat mengumpulkan seluruh kekuatan yang ada. Memang keadaan ini agak meragukan, tapi bagaimanapun juga kita akan berhasil memasuki padepokan ini. Kedua orang itu pun kemudian meninggalkan dinding batu itu dan kembali kepada Mpu Baladatu. Tapi adalah suatu kekeliruan bahwa mereka memanjat dinding halaman di bagian depan, sehingga mereka sama sekali tidak melihat persiapan para cantrik dan para prajurit Singosari di bagian belakang dari padepokan itu, karena mereka sudah mengetahui bahwa serangan lawan akan datang dari arah itu. Laporan kedua pengawasnya itu didengar oleh Mpu Baladatu dengan ragu-ragu. Ia pun kemudian mengalami kesulitan untuk membayangkan keseluruhan dari keadaan yang dihadapinya. Namun kemudian Mpu Baladatu mengambil kesimpulan bahwa Mpu Songgondaru tidak mengetahui sama sekali bahwa akan datang serangan yang besar pada padepokannya. Tentu karena kebetulan mereka melihat pasukan kecil itu datang mendekati padepokannya dan mengerahkan perlawanan yang mungkin dilakukan. "Kita akan memasuki padepokan itu," berkata Mpu Baladatu. "Bagian dari kita akan segera menolong kawan-kawan kita yang sedang bertempur. Kita akan melakukan korban terbesar dalam sejarah upacara kepercayaan untuk menyadap ilmu yang maha besar ini, sehingga kita akan segera memiliki kesempurnaan." Mpu Baladatu segera merintahkan pasukannya untuk maju dengan cepat mendekati padepokan, sementara Linggodadi dengan berdebar-debar berbisik kepada kawannya, "Kita akan melihat upacara yang mengerikan. Mudah-mudahan kita tidak akan ikut menjadi korban pula." Kawannya tersenyum, jawabnya, "Tentu tidak, mereka masih memerlukan kita, dan mereka pun tidak akan mengambil korban yang dapat membahayakan diri sendiri." Linggodadi tertawa. Ia sependapat dengan kawannya. Jika Mpu Baladatu menjadi wuru dan ingin mengambil korban yang lebih besar lagi dengan mengumpankan orang-orang Mahibit, itu akan berarti kemusnahannya sendiri. Sementara itu, pasukan yang besar itu dengan cepat maju mendekati padepokan Mpu Songgondaru. Sejenak Mpu Baladatu menengadahkan wajahnya. Dilihatnya bulan bulat di langit, tetapi bulan itu sudah semakin bergeser ke barat. Bentar lagi bulan itu akan mulai turun semakin rendah. "Masih ada waktu," berkata Mpu Baladatu. "Kita masih akan dapat membasahi senjata kita dengan darah kurban dan menitikkannya pada tubuh kita di dalam terangnya bulan purnama." Sementara itu para pengawas dari padepokan Mpu Songgondaru sudah mulai melihat iring-iringan yang besar mendekati padepokan. Dengan dada yang berdebar-debar, salah seorang dari mereka berkata, "Apakah sudah datang saatnya padepokan ini akan lenyap? Hatimu ternyata sekecil menir. Kita akan bertempur sampai orang yang terakhir. Tapi kita masih dapat mengharap bahwa sebelum kita sampai orang yang terakhir, lawan sudah dapat kita hancurkan. Jumlahnya terlalu banyak. Bentar lagi yang datang dari arah lain pun akan segera menusuk padepokan ini pula, karena pertahanan kita sebentar lagi akan pecah. Jangan berputus asa. Kita akan menyampaikan laporan kepada Mpu Songgondaru dengan isyarat yang sudah ditentukan." Sejenak kemudian terdengarlah gonggong seekor anjing hutan dari dalam gerumbul-gerumbul perdu di luar padepokan. Suaranya meninggi bagaikan menyelusuri awan putih yang terbang di langit yang biru. Mpu Songgondaru dan mereka yang berada di padepokan pun menyadari bahwa lawan telah mendekati padepokan. Gonggong anjing itu adalah isyarat yang telah ditentukan bagi para pengawas untuk memberitahukan bahwa sebentar lagi akan segera terjadi benturan kekerasan yang mengerikan. "Tidak ada yang dapat membedakan," berkata kawan pengawas yang menirukan gonggong anjing itu, "tepat seperti anjing hutan.
"Sekarang kau," sahut kawannya. Yang lain menggeleng, "Tidak. Jika suaraku tidak sebaik suaramu, maka yang akan diketahui bahwa kami sudah menunggu kehadiran lawan itu." Kawannya tidak menyaut, tetapi mereka pun kemudian mendengar gonggong anjing yang sama di kejauhan. Agaknya penghubung yang bertugas di luar padepokan pun telah menyampaikan isyarat yang sama pada para prajurit dan cantrik yang berada di luar padepokan bersama pasukan masing-masing yang disusun dari padukuan-padukuan yang berada di bawah pengaruh padepokan Empu Songondaru. Tetapi jumlah mereka pun tidak cukup untuk mengimbangi jumlah pasukan yang datang menyerang. Namun seperti yang telah bertempur lebih dahulu, mereka pun dibekali dengan tekad yang membajah di dalam hati. Para prajurit yang ada di padepokan pun segera mengatur diri. Mereka mencar bersama para cantrik yang sudah mendapat tempaan lahir dan batin, yang selalu ikut serta dalam latihan-latihan yang berat bersama para prajurit Singosari di dalam padepokan itu. Maesa Bungalan yang ada di padepokan itu pula menjadi berdebar-debar. Agaknya akan terjadi pertempuran yang sangat sengit antara dua orang saudara sekandung bersama pengikut masing-masing. Dengki dan iri hati agaknya telah mulai berbicara lewat ujung senjata, berkata Maesa Bungalan di dalam hatinya. Jenak kemudian, di dalam cahaya bulan yang kekuning-kuningan, para prajurit dan para cantrik yang ada di padepokan itu telah melihat bayangan yang samar-samar di kejauhan mendekati dinding padepokan. Karena itu, maka mereka pun segera menempatkan diri. Seseorang telah mendapat perintah untuk menghubungi para penjaga regol agar regol ditutup rapat-rapat. Meskipun agaknya lawan akan mengambil jalan lain, tapi mungkin sekali sebagian dari mereka akan tetap berusaha melalui regol padepokan itu. Beberapa orang di antara mereka yang berada di padepokan itu pun segera bersiap di atas dinding dengan busur di tangan masing-masing, meskipun mereka masih berusaha untuk menyamarkan diri di belakang dinding itu. Namun mereka sudah siap dengan anak panah untuk dilontarkan. Sementara itu Empu Baladatu telah menjadi semakin dekat. Bahkan kemudian katanya kepada Linggodadi yang tidak jauh di sisinya, agaknya pasukan yang terdahulu memancing para cantrik untuk bertempur di luar padepokan. Jika benar demikian, maka itu adalah suatu keberhasilan yang menguntungkan, meskipun pasukan itu mengalami tekanan yang sangat berat. Kita akan segera mengirimkan bantuan kepada mereka, sahut Linggodadi. Kita akan menghancurkan semuanya sampai orang terakhir, termasuk perempuan dan kanak-kanaknya yang ada di padukuan itu. Empu Baladatu mengerutkan keningnya, katanya dalam hati, ternyata orang-orang Mahibit ini juga tidak kurang dari iblis yang bertubuh manusia. Jika benar seperti yang dikatakan, mereka pun termasuk orang-orang yang paling buas di tlatah Singosari ini. Demikianlah maka pasukan itu pun merayap semakin dekat. Beberapa puluh langkah mereka berhenti. Sejenak para pemimpinnya mengadakan pembicaraan. Baru kemudian mereka mengambil keputusan. Kita akan memasuki padepokan ini dari arah belakang, tetapi karena nampaknya padepokan ini sepi dan tidak ada pertempuran di bagian depan, maka sebagian dari kita akan memasukinya lewat regol. Agaknya pasukan di padepokan ini telah terpancing keluar dan bertempur di luar. Dengan demikian, maka sekelompok kecil dari pasukan itu telah diperintahkan untuk melingkari padepokan dan masuk lewat regol depan. Sedang yang lain akan tetap seperti yang direncanakan, memasuki padepokan itu dari arah belakang. Sebenarnya tidak perlu, berkata Linggodadi. Jika mereka bertempur di depan, kita menusuk dari belakang. Tetapi kini mereka bertempur di luar. Kita masuk lewat manapun juga. Tapi sebagai suatu langkah yang hati-hati, kita akan melakukan sesuatu sesuai dengan keputusan kita. Kita akan memanjat dinding dan melompat ke dalam. Empu Baladatu tidak menjawab, tapi ia pun memerintahkan pasukannya untuk maju semakin dekat. Gonggong anjing di kejauhan masih terdengar semakin panjang dan tinggi
seolah-olah mereka telah mulai mencium bau darah yang akan tertumpah. Namun bagi orang-orang di dalam padepokan, gonggong anjing itu merupakan pertanda bahwa saat yang paling gawat sudah menjadi semakin dekat. Tapi gonggong anjing itu juga merupakan perintah bagi pasukan yang berasal dari padukuhan di luar padepokan yang dipimpin oleh para prajurit dan cantrik yang terlatih. Mereka merayap semakin dekat pula di belakang pasukan lawan yang sudah berada di depan dinding padepokan. Seorang pengawas yang berada di balik regol sempat mengintip lewat lubang yang terdapat pada daun pintu regol. Sejenak ia menjadi tegang ketika ia melihat beberapa orang berjalan mendekat. Cahaya bulan yang kekuning-kuningan telah terpantul dari ujung senjata mereka yang berkilat-kilat. Beberapa orang mendekati regol desisnya. Yang lain pun menjadi tegang pula. Namun sejenak kemudian mereka pun segera bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Kita tidak akan dapat minta bantuan kepada siapapun, desis pemimpin kelompok yang menjaga regol itu. Kita semua akan sibuk dengan tugas kita masing-masing. Suara anjing itu terdengar semakin nyaring. Kawan-kawannya mengangguk-angguk, tapi mereka tidak sempat berbicara lagi karena mereka mulai mendengar suara bergeremang di luar regol. Para penjaga regol itu pun mulai mempersiapkan diri. Mereka membiarkan lubang pada daun pintu tidak tertutup sehingga yang berada di luar dapat mengintip ke dalam. Tapi para penjaga itu berdiri merapat dinding sehingga mereka sama sekali tidak nampak dari luar jika di antara lawan mereka mengintip ke dalam lewat lubang yang terbuka itu. Sejenak suasana dicekam oleh kesepian. Para penjaga regol itu telah menahan napas agar orang-orang yang di luar tidak mengetahui bahwa di sebelah menyebelah regol itu terdapat beberapa orang penjaga. Sepi sekali, tiba-tiba terdengar suara di luar regol. Ya, tidak nampak seorang pun, sahut yang lain. Tapi regol ini ditutup rapat-rapat. Jika para cantrik itu terpancing keluar dalam pertempuran, mereka tidak akan sempat menutup regol. Tentu tidak oleh mereka yang pergi pertempuran yang ramai itu. Tentu ada kelompok penjaga yang tinggal di dalam pintu regol ini, diselarak dari dalam. Para penjaga yang mendengar percakapan itu menjadi berdebar-debar. Agaknya lawan mereka pun mengetahui bahwa tidak mungkin regol itu dibiarkan tanpa penjaga sama sekali. Suatu kesalahan, berkata pemimpin kelompok yang menjaga regol itu. Seharusnya dibiarkan ada 2 orang yang nampak dari luar, sehingga mereka akan menyangka bahwa memang hanya ada 2 orang itu saja. Tapi sudah terlanjur, sehingga tidak mungkin lagi akan diulang. Sementara itu orang yang berada di luar itu pun masih saja ragu-ragu. Namun kemudian pemimpinnya justru mengetuk pintu regol itu sambil berkata, "Siapa yang ada di dalam?" Tidak ada jawaban. "Bukalah, sebelum pintunya aku pecahkan. Dengarlah." Suara pertempuran itu sudah mereda. Kawan-kawanmu yang terpancing keluar telah kami hancurkan. Karena itu buka pintu dan menyerahlah. Kami tidak akan berbuat apa-apa. Masih tidak ada jawaban. Agaknya orang-orang yang berada di luar regol itu menjadi tidak sabar lagi. Mereka pun kemudian mulai membentak, "Buka regol ini, hei!" Tidak seorang pun dari para penjaga itu yang bergerak dan menjawab. Beberapa kali terdengar pintu diketuk keras-keras. Sementara itu di bagian belakang padepokan telah mulai terdengar teriakan nyaring. Agaknya orang-orang yang berada di luar dinding telah menjadi semakin dekat dan dengan sengaja membuat kejutan yang menghentak. Bagian dari mereka telah bersiap untuk melompat dinding batu yang mengelilingi padepokan itu. Dalam pada itu, para prajurit Singosari yang berada di padepokan itu sebagai cantrik bersama para cantrik yang sebenarnya telah siap menyambut lawan yang jumlahnya jauh lebih banyak. Beberapa orang dengan serta-merta telah melompat ke atas dinding dengan busur dan anak panah yang siap dilepaskan. Kehadiran beberapa orang di atas dinding padepokan itu benar-benar tidak diduga oleh pasukan Puba Datu. Sebelum mereka menyadari apa yang mereka hadapi, maka beramburanlah anak panah yang terlepas dari busurnya, menghujani mereka yang sudah berkumpul di hadapan dinding itu.
Seperti yang telah terjadi pada pecahan pasukannya, maka pasukan induk Empu Baladatu itu mengalami kejutan yang membingungkan. Tiba-tiba saja mereka dihadapkan pada keadaan yang tidak mereka duga sebelumnya. Lingodadi yang datang dari Maibit itu pun terkejut pula menghadapi serangan yang tiba-tiba itu. Karena itu dengan serta-merta terdengar aba-abanya terutama ditujukan kepada pasukannya. Mundur, jagalah jarak, jangkau anak panah itu. Kemudian bersiaplah kita bakar padepokan ini sampai lumat. Ternyata yang bergerak mundur dengan cepat bukan hanya orang-orang Mahibit, tetapi para pengikut Empu Baladatu pun kemudian bergerak dengan cepat surut, sehingga melampaui jarak jangkau anak panah. Sekarang kita bersiap menghadapi keadaan ini. Terdengar suara Lingodadi. Siapkan perisai di bagian depan yang tidak berperisai, bersiaplah menghadapi anak panah itu dengan senjata masing-masing. Ternyata kita menghadapi lawan yang licik seperti demit. Empu Baladatu pun menggeram. Namun katanya, mereka tidak terlalu banyak. Lihat, bukankah kita dapat menghitung jumlah orang-orang yang berada di atas dinding itu? Di dalam cahaya bulan, kita dapat membuat mereka menjadi sasaran. Siapkan lembing kalian, lontarkan yang tepat agar melemparkan mereka dengan luka di dada, atau tidak-tidaknya membuat mereka harus berhati-hati dan tidak dapat membidikkan anak panahnya dengan sekendak hati. Beberapa orang yang membawa tombak pun segera bersiap ketika terdengar teriakan nyaring. Maka mereka pun berlari sekuat tenaga tanpa menghiraukan anak panah yang akan dapat menembus kulit mereka. Dengan teriakan nyaring mereka pun kemudian melontarkan lembing mereka sekuat-kuatnya mengarah kepada orang-orang yang berada di atas dinding padepokan. Ternyata usaha mereka berhasil. Di belakang mereka menyusul orang-orang yang membawa perisai, sehingga dengan demikian maka sebagian dari mereka pun berhasil mendekati dinding padepokan itu. Lontaran-lontaran lembing itu telah mendesak beberapa orang yang berada di atas dinding untuk berlindung. Sehingga dengan demikian, maka sebagian dari pasukan yang berada di luar itu sempat mendekat. Meskipun dengan demikian telah jatuh beberapa orang korban. Karena mereka yang berlari-lari untuk melontarkan lembing itu telah jatuh dengan anak panah menancap di dada mereka. Orang-orang yang berada di dalam padepokan itu menjadi ragu-ragu untuk melampakkan dirinya dengan serta-merta karena lawan mereka akan dapat melontarkan lembing lebih banyak lagi. Karena itu maka mereka pun mulai menjadi hati-hati, sehingga hanya pada saat-saat yang memungkinkan saja mereka muncul, melepaskan beberapa anak panah dan kembali menghilang. Kita sudah mendapat kesempatan, teriak Empu Baladatu. Kita harus cepat menguasai keadaan. Sekali lagi terdengar teriakan-teriakan nyaring. Ketika pasukan di luar dinding itu sudah bersiap untuk meloncat naik. Namun dalam pada itu mereka telah dikejutkan oleh beberapa anak panah Sendaren yang dilepaskan dari dalam padepokan. Suaranya meraung-raung di langit, seperti teriakan seorang senopati yang memberikan aba-aba kepada pasukannya. Sebenarnya lah panah Sendaren itu merupakan aba-aba bagi pasukan yang ada di luar padepokan. Pada saat orang-orang di luar padepokan itu termangu-mangu, maka para prajurit dan para cantrik yang memimpin pasukan dari pedukuhan di sekitar padepokan itu pun mulai menggerakkan pasukannya mendekat dengan senjata siap di tangan. Jangan hiraukan, teriak Empu Baladatu. Kita melompat naik. Tapi mereka belum sempat melakukannya ketika beberapa orang mulai berlompatan naik. Maka dari dalam keremangan malam telah muncul bayangan 3 buah pasukan yang datang dari 3 arah. Setan alas, teriak Empu Baladatu. Hentikan mereka. Aku akan masuki padepokan itu dan membuatnya menjadi karang abang. Kita masuk bersama-sama, teriak Lingodadi. Demikianlah sebagian dari pasukan itu telah bersiap-siap menyongsong serangan yang datang justru dari luar padepokan. Sedangkan Empu Baladatu dan Lingodadi langsung masuki padepokan itu dengan senjata di tangan, di bawah benturan senjata dari pasukannya yang telah mendahuluinya. Di dalam dinding padepokan, Empu Sanggondaru telah menunggu. Di dalam cahaya bulan, ia langsung dapat melihat adiknya yang kemudian berdiri di atas dinding sambil berteriak, "Inilah Baladatu, penguasa ilmu mahasakti.
Empu Songondaru menarik napas dalam-dalam. Kini ia sudah melihat sendiri bahwa benar-benar adiknya telah datang dengan senjata di tangan. Apakah salahku? Sekali lagi ia mengeluh di dalam hati. Aku memang sudah membunuh pemimpin gerombolan Serigala Putih. Tetapi mengapa adikku sendiri kini datang bersama gerombolan itu untuk menuntut balas? Tapi Empu Songondaru tidak dapat mengucapkan pertanyaan itu, apalagi sudah ternyata bahwa pertempuran yang sengit sudah mulai berkobar. Kakang Empu Songondaru, terdengar suara Baladatu memekik tinggi. Apakah kau mendengar suaraku, Kakang? Empu Songondaru ragu-ragu sejenak, namun ia pun kemudian bergeser ke cahaya bulan yang bulat di langit. Dengan ragu-ragu ia pun kemudian menjawab, aku di sini, Baladatu. Nah, teriak Baladatu, jadi kau mendengar suaraku, Kakang? Aku mendengar. Sekarang jawablah pertanyaanku. Empu Songondaru termangu-mangu. Ia melihat beberapa orang telah terlibat dalam pertempuran. Ternyata bahwa serangan anak buahnya yang tiba-tiba telah menguntungkan pertahanannya, seperti pasukannya yang sedang bertempur melawan pecahan pasukan Empu Baladatu. Kakang, apakah Kakang mengakui kekuasaanku atas semua kekuatan di luar Singosari? Aku tidak tahu maksudmu, Baladatu.